Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang kita peroleh hari ini, dan kita jaga betul, mudah-mudahan termasuk yang disebut oleh Allah di dalam surah Ibrahim, bahwa barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah maka Allah akan tambah nikmat, dan itu adalah janji Allah untuk kita. Sementara kalau kita kufur nikmat maka sesungguhnya azabnya Allah itu sangat pedih, nggak langsung diazab, hanya diingatkan saja. Maka kita mudah-mudahan termasuk yang dimudahkan untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita belajar lagi tentang sebagaimana metode kita di Miftahul. Insya Allah konsentrasi ke bagus sholat, insya Allah mulai besok ya. Jadi di sini kita belajar tentang tahsin dan tafsir, insya Allah. Makanya videonya di sini saya usahakan untuk ada videonya biar nanti bisa dibagi dengan yang di Miftahul juga. Kita terakhir kemarin sudah belajar tentang tahsin dari ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Jadi masih diingat nih, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada bi itu posisi di bawah nih, bukan B tapi B, ininya ke bawah sedikit. B bukan B, beda kan? Kalau tidak ditarik ke bawah itu jadi seperti E. Ada orang yang baca bismi kan, itu kan keliru. Harusnya B itu sempurna. Harokat kasroh itu sempurna. Bismillah. Kemudian sin ada sifat mengalir dan ada desisnya, sebagaimana sudah kita pelajari bersama. Nah, sekarang kita masuk ke ayat kedua, yaitu Alhamdulillahi Rabbi. Nah, ini juga bi sama nih. Jadi pokoknya kalau harokat kasroh itu kita sempurnakan. Alif lam qamariyah di situ, karena lamnya ada tanda sukun. Kalau kemarin kan yang pertama kan alif lam apa? Samsiyah. Kalau ini alif lam qamariyah, berarti dibaca jelas, idhar qamariyah, dibaca jelas. Alhamdu, harokat dhammah tidak akan sempurna kecuali mencucu. Jadi ingat-ingat, harokat dhammah tidak mungkin sempurna kecuali kita mencucu. Nggak bisa alhamdu itu nggak bisa, harus alhamdu itu baru sempurna. Maka ingat-ingat, kalau ketemu harokat dhammah pastikan mencucu seperti waw. Makanya yau bukan yau, ya kan? Kadang-kadang banyak di antaranya yang yau bukan yau, padahal harus yau karena ada harokatnya waw di situ. Ketemu waw maksudnya. Dan dhammah juga seperti itu, seperti waw, harus mencucu. Alhamdu. Nah, terus di situ mim itu sifatnya tawasud. Tawasud artinya diberi haknya, jangan berhenti maksudnya. Jangan gini, alhamdu, tapi dia diberi haknya. Tawasud itu ngalir sedikit. Alhamdu, bukan alhamdu, beda kan? Alhamdu gitu. Ini penting diingat-ingat. Tentang hukum-hukumnya sambil jalan, yang penting jenengan bacanya benar dulu. Harapan saya jenengan pokoknya bacanya benar dulu terkait dengan hukum-hukum yang terkait. Nanti kita insya Allah nanti ke depan kita belajar dari makhorijul huruf, insya Allah. Sebagaimana Mas Wawan harapannya. Saya berpikir seperti itu memang ya, saya kira penting. Jadi sebelum mengaji kita belajar seperti ini. Jadi sekali lagi di situ adalah alif lam qamariyah, berarti dibaca jelas ha biasa nggih hames, berarti dia mengalir juga.
alhamdu du. Nah, kemudian ketemu lillah, alhamdulillah, lillah lanya maka dibaca tipis, alhamdulillah. Nah, setiap ada tasdid harus nabroh. Nabroh itu ditekan, jangan sampai nggak ditekan, jangan sampai alhamdulillah, alhamdulillah, tapi alhamdulillah, kan beda nih. Jadi ada penekanan di setiap tasdid ditekan kecuali mim dan nun. Kalau mim dan nun kan gunnah, nanti ada hukum tersendiri. Maka selain mim dan nun, kalau ada tasdid ditekan. Alhamdulillah. Kemudian hi sama hi, jangan he. Pokoknya kalau ketemu kasroh harus tarik ke bawah sedikit. Alhamdulillahi, hi bukan he. Kadang-kadang ada yang baca alhamdulillahi rabb. Nah, he itu seperti ke e, itu keliru. Harusnya hi. Kemudian alhamdulillahi rabb. Ini juga ada tasdid. B-nya juga harus sempurna, jangan B tapi bi kan beda ya. Ini penting banget ini. Kalau kita nggak belajar begini biasanya suka melenceng ke situ. Terutama kasroh. Kasroh itu banyak banget yang miring. Alhamdulillahi rabbi bi gitu. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini ain. Nah, ini tuh di tengah ya. Bukan di sini. Jadi kalau ain kok kita diginiin masih bunyinya berubah, berarti belum ain, belum sempurna. A. Kalau a kan keliru itu. Ya kan? Kalau dengan ain kok ditutup dengan beda, berarti itu masih masalah ainnya. Kalau dengan masih ini kan masuk ke sini. Harusnya di sini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian di situ juga ada hukum yang kemarin kita pelajari, yaitu mad arid li sukun, yaitu kasroh ketemu ya sukun, mim kasroh ketemu ya sukun, berarti dibaca alamin. Boleh 2, 4 atau 6 harokat. Alamin. Kemudian nun juga hukumnya sama dengan mim. Ingat-ingat tawasud, berarti harus diberi haknya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan alamin, jangan alamin, bukan, harus ada tawasud. Tawasud itu mengalir sebentar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Diberi hak nunnya. Itu harus hati-hati, biasanya banyak yang nggak begitu. Pokoknya kalau jenengan ketemu mim atau nun, dia punya sifat tawasud. Tawasud artinya mengalir, berarti nggak langsung mandek gitu, nggak langsung mandek. Ingat-ingat gitu. Jadi jangan alhamdu, tapi alhamdu, dan mimnya kan ada sedikit, itu tawasud namanya. Alhamdulillahi rabbi, bi, ingat-ingat ya, bil, supaya dengan benar. Kalau nggak begini mesti ke e itu. Alhamdulillahi rabbil alamin, min, jadi jangan min tapi min gitu. Coba dibaca bareng-bareng. Alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Nah, sekali lagi mim dan nun harus ada hukum tawasud. Coba dengan Pak Dewas, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggih, masyaallah. Jangan Mas Jono. Masya Allah. Mas Awan. Alhamdulillahi rabbil
rabbil alamin. Pak Supri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Haknya disempurnakan Pak, tipis. Pokoknya kalau tipis itu seperti orang senyum itu loh. Bukan jadi seperti orang senyum ini. Al-ha, dia tipis. Dia tipis. Al-ha, bukan al-ha. Al-ha. Jadi kayak orang senyum. Kayak orang senyum. Al-ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Du mencucu nggih. Du. Rabbil alamin. Jangan pucuk Ibu. Lanya tipis gitu, jangan lo tapi la. Alhamdulillah, la bukan lo, la. Alhamdulillah. Jadi prinsipnya itu di ayat ini harokat kasroh itu tarik ke bawah sedikit, kemudian untuk harokat dhammah itu hanya akan sempurna ketika mencucuk. Jadi jangan ingat-ingat betul itu. Jadi nanti di rumah diulang-ulang itu alhamdulillahi bil alamin. Ingat-ingat. Nah, itu ayat kedua. Ini diingat-ingat dan dipraktekkan. Nanti yang bismillah dipraktekkan, yang dipraktekkan, yang penting nanti jenengan targetnya bacaan Al-Fatihahnya betul. Minimal jenengan tahu hukum-hukumnya sehingga kalaupun nanti lupa itu ingat lagi. Oh, kalau kasroh itu berarti saya harus sempurnakan. Kalau dhammah itu saya harus sempurnakan. Dhammah tidak akan sempurna kecuali dengan mencucu. Kemudian kasroh tidak mungkin sempurna kecuali kita agak tarik sedikit ke bawah gitu. Termasuk hukum ro juga harus hati-hati dengan takrirnya, tikrornya. Pengulangannya itu hanya ada yang mengatakan maksimal 2, tapi yang paling benar maksimal 1. Ar-ro bismillahirrah gitu. Seperti kemarin kita pelajari, bukan hirrah tapi hirrah gitu. Ini juga penting diingat-ingat untuk yang ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim, bukan hirrah, jadi langsung. Sebenarnya yang paling benar itu maksimal 1 pengulangan, roknya itu 1 getaran maksudnya. Ini kadang-kadang angel ya, maksimal 2 getaran lah, maksimal 2 getaran. Jadi bukan tapi hirrah gitu. Nah itu yang pelajaran tahsin kita, mudah-mudahan diingat. Kemudian kemarin kita sudah belajar tentang hukum tentang hukum yang ditanyakan Mas Wawan. Saya lupa pertanyaannya yang terakhir Mas Wawan, yang tentang apa kemarin ya, tapi yang sebelumnya kan tentang yang hamzah wasol ya. Masih ingat tahu hukum hamzah wasol? Ada berapa hukum hamzah wasol kemarin? Seperti ar-rahman tadi, ayat berikutnya ar-rahman, kenapa hamzah wasolnya bahasa fathah? Kenapa Mas Wan? Kenapa hamzah wasol di ar-rahman kan bukan ir-rahman? Huruf ketiganya fathah. Kalau huruf ketiganya fathah kan kasroh. Karena ada alif lam, ketemu lam. Oh iya. Nah, ketemu lam. Yang pertama hukumnya kan jikalau ketemu lam maka dibaca fathah. Jikalau ketemu alif lam ketemu lam berarti dibaca fathah. Seperti al-insan karena ada lam itu. Rumus yang kedua kemarin apa? Jika selain lam, jika enggak ketemu lam, maka dilihat huruf ketiganya, ya kan? Jika huruf ketiganya berharokat dhammah, maka hamzah wasolnya dibaca dhammah. Jika huruf ketiganya berharokat fathah atau kasroh, dibaca kasroh. Nah, itu rumusnya. Kalau ketemu lam dibaca fathah, kalau selain lam lihat huruf ketiganya. Maka kalau huruf ketiganya berharokat fathah atau kasroh, berharokat dhammah, maka dibaca dhammah. Kalau berharokat fathah atau kasroh dibaca kasroh.
Tetapi ada kekhususan, kemarin kita sudah bahas ada 5 di dalam Al-Quran yang khusus, yaitu kalimat-kalimat berikut ini, sebagaimana kita sudah pelajari, yaitu harusnya kalau menurut rumus dibaca ubnu, tapi dibacanya ibnu, gitu kan? Itu khusus. Ini kan keluar dari rumus. Selain alif lam, huruf ketiganya dhammah, tapi dibaca ibnu, itu khusus. Hanya 5 ini yang khusus. Kemudian umshu itu dibaca imshu, gitu. Ini khusus. Kemudian uqdhu dibaca iqdhu. Kalau berdasarkan rumus harusnya uqdhu, ya, tapi dibaca iqdhu, gitu. Kemudian dibaca ismuhu bukan usmuhu, padahal kalau menurut aturan dibaca usmuhu tapi dibaca ismuhu. Kemudian yang ada yang khusus di surah Al-Ahqaf ayat 4 itu yang fis samawati tuni, itu juga khusus dibaca bukan uktu tapi itu. Nah, di sini ada khusus lagi hukum tentang itu nih, bukan dibaca kalau diwasol itu artinya langsung fis samawati tuni, tapi kalau dibaca waqaf fis samawat ituni, itu juga hukum khusus lagi. Jadi ini khusus di surah Al-Ahqaf ayat keempat tok, yaitu ada aturan khusus, namanya aturan khusus, bahwa kalau dibaca wasol biasa bacanya fis samawati tuni, itu ada hamzah tuni, tapi kalau dibaca waqaf fis samawat ituni, jadi jangan tulis saja Al-Ahqaf ayat mana, dibuka di rumah. Sebenarnya memang harus ada itu tulisan-tulisan, kalau belajar Inggris ada tulisan-tulisan gitu. Tapi ini hanya untuk untuk stimulasi buat jenengan, nanti dibuka. Oh, tadi yang dipelajari itu Al-Ahqaf ayat 4, jangan buka fi samawati tuni, kok dibaca fi samawat ituni, jadi jenengan buka Syekh. Oh, Syekh Misyari bacanya gimana, itu penting. Nanti Syekh Misyari itu ada yang dibaca wasol terus fi samawati tuni, ada yang baca fi samawat ituni, itu nanti ada itu di pas beliau ngimami itu. Nah, itu untuk hamzah wasol itu dibaca seperti itu, hukumnya seperti itu. Jadi jadi udah ingat, pokoknya kalau ketemu lam berarti pasti harokatnya fathah. Kalau selain lam, lihat huruf ketiganya harokatnya apa. Kalau harokatnya dhammah, hukum asalnya dhammah. Tapi kalau selain dhammah berarti fathah sama kasroh dibaca kasroh. Tapi khusus yang 5 untuk dhammah ini tetap dibaca kasroh. Gitu. Nah, terus kita belajar tafsirnya, insya Allah masih di ayat kemarin ayat pertama, insya Allah udah selesai nih, tentang kul huwallahu ahad. Saya tuh sebenarnya pengen satu kali pertemuan dapat minimal tiga ilmu sebenarnya, yaitu tahsin, kemudian tafsir, kemudian fikih satu, tapi mungkin nanti sambil jalan gitu. Tapi untuk fikih sholat, khusus fikih sholat insya Allah di Miftahul. Jadi khusus fikih sholat nanti kita bahas di Miftahul. Insya Allah mulai besok sudah mulai dari takbiratul ihram, sudah mulai masuk ke rukun. Untuk syaratnya sebagian sudah kita bahas dulu nih. Nanti masuk ke rukunnya insya Allah. Jadi kemarin masih ingat nih tentang kul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa di dalam zatnya nih. Kemudian esa di dalam rububiyah. Kemarin kita sudah bahas esa di dalam rububiyah. Artinya esa di dalam penciptaan, esa di dalam apa lagi? Kalau rububiyah apa lagi? Esa di dalam penciptaan, memberi rezeki, terus maha mengatur, okay. Maha menguasai, memiliki. Nah, itu. Jadi Allah esa dalam semua itu. Jadi yang mengatur, memiliki dan lain sebagainya. Ini pengetahuan yang sangat penting agar kita tidak terjerumus kepada kesyirikan.
hal yang sangat penting yang menjadi tujuan Rasulullah diutus juga itu sebenarnya, nggak ada yang lain yang paling utama sebenarnya. Ini kadang-kadang orang yang begini-begini itu kadang-kadang dilupakan. Demi Allah saya ngajar di banyak tempat itu, muter kemana gitu ya. Misalnya kita belajar tentang ini, belajar tentang tafsir Qul huwallahu ahad. Itu tafsir yang sangat menenangkan hidup. Ketika orang nanti belajar fikih, tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara ini, tata cara ini, nanti pasti ada saat di mana hati kita tuh ingin balik lagi membahas ini. Itu sudah selalu berlalu masa seperti itu. Kenapa? Karena sesungguhnya hati kita itu ingin selalu dekat sama Allah sebenarnya asalnya. Apalagi kalau nanti belajar fikih kan banyak sekali hal. Kadang-kadang agak sedikit ruwet itu, perbedaan-perbedaan itu. Nah maka hati itu akan kembali tentram itu ketika kita ingat Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa di dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Nah tentang rububiyah mudah-mudahan jenengan sudah paham betul, masuk betul ke dalam hati bahwa pokoknya yang mengatur Allah satu-satunya. Mengatur berarti ya mengatur apa saja. Mengatur istri kita termasuk loh, mengatur anak kita, mengatur keluarga kita. Kejadian kayak kemarin maksudnya mengatur Allah itu. Jenengan ditakdir oleh Allah untuk mendapati situasi seperti itu pasti ada hikmah besar itu. Dan kita tahu bahwa sebagaimana saya sampaikan di Miftahul kemarin bahwa tidaklah penting pagi hari saya dalam kondisi suka atau tidak suka, karena saya tidak tahu yang terbaik buat saya itu yang mana, ya kan? Itu penting banget itu. Ini terkait langsung dengan hal seperti ini. Jadi orang yang punya keyakinan bahwa Allah itu Esa Maha mengatur, maka apapun yang terjadi di pagi hari kita tetap bersyukur kepada Allah. Al khair hiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Dalilnya ada kemarin apa? Quran surah Al-Baqarah ayat ke-216. Ini juga penting untuk bekal hidup kita. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, ini jenengan kalau bisa hafal tuh ayat begitu itu. Sehingga ketika nanti kita menghadapi situasi yang tidak seperti yang kita harapkan, bisa jadi Allah harapan untuk kita kan. Allah berkehendak, Maha berkehendak, terserah Allah. Kayak kejadian kemarin, saya agak nolong sebenarnya, mas saya nggak bisa kesini tuh. Jadi posisi lagi ada pas ada urusan itu. Jadi tapi alhamdulillah itu sudah. Saya kira ini pengalaman yang sangat berharga buat jenengan dan keluarga, insya Allah. Yang penting kalau di Indonesia tetap dicatatkan ulang, itu yang paling penting itu. Catatan ulang artinya kalau di Indonesia akad ulang. Kalau di Indonesia begitu. Gitu. Sebenarnya tidak ada hubungannya sah atau tidak sah sebenarnya. Kalau dalam bahasa yang kita pahami namanya nikah siri, itu kan, nikah siri itu. Nah, sah secara agama, tetapi karena kita hidup di negara Indonesia ya kita mengikuti aturan. Gitu. Kenapa saya sampaikan? Karena ini penting. Nanti kalau ada soal di masa depan tentang keluarga, itu kadang-kadang dikembalikan ke hari itu. Oh, di bensin mana yang awalnya wis. Nah, ini masalah ini. Ini yang harus jangan tanam kepada keluarga itu adalah tidak ada hubungannya kejadian waktu itu dengan rukun atau tidaknya. Itu diantara mitos gitu. Makanya segera dicatatkan supaya lebih tentrem. Kemudian Allah juga esa di dalam uluhiyah. Esa di dalam uluhiyah berarti esa di dalam masalah diibadahi. Yakin kul huwallahu ahad. Berarti katakanlah Allah itu esa di dalam uluhiyah, yaitu esa di dalam masalah yang diibadahi. Berarti yang berhak diibadahi itu ya Allah saja maksudnya. Nggak ada selain Allah kok berhak diibadahi, dianggap punya sesuatu, dianggap punya kelebihan, dianggap mempunyai apalah yang mempengaruhi kehidupan kita. Enggak. Semuanya total dalam masalah peribadahan itu hanya kepada Allah saja. Kita nggak punya ruang untuk mengibadahi selain Allah. Ini penting banget ini. Yang sering saya katakan, ada orang sholat beribadah kepada Allah, kemudian dia keluar dari sholat, kemudian mendatangi sesuatu yang dianggap punya kekuatan, kemudian dia bersandar kepada itu, meskipun dia mengatakan saya bersandarnya kepada Allah, kok nggak bersandar kepada barang ini dan barang itu. Nah, itu namanya sudah bersandar seperti itu. Dan seperti ini banyak, khususnya perdagangan. Ya, dalam perdagangan itu karena persaingan bisnis itu banyak sekali terjadi orang rela mengibadahi selain Allah demi untuk urusan dunianya. Sebagaimana saya sampaikan di tempat saya namanya nyupang. Nyupang itu ya di sini ngepet lah, itu ngepet. Dan ini sampai hari ini banyak banget gitu. Aku dagang orang laris kok tonggoku laris banget gitu. Jarak nggak jauh gitu.
Akhirnya nggak tahan lah dia, udah mulai dibisiki setan, itu tuh pakai ini dan itu pakai ini, pakai ini. Akhirnya dia juga cari. Di tempat saya ada tempat yang kayak gitu. Itu nggak jauh dari tempat saya tuh. Paling cuma 3 kilo Pak ya, Lingga namanya. Oh itu yang datang dari mana-mana Pak, subhanallah. Padahal orang situ ya enggak, orang situ pada nggak ke situ gitu. Wah, orang mana-mana pada ke situ banyak banget. Bagi orang situ ya wis malah ekonomi ini melaku, udah jajan gitu. Makanya ketika mau dihapus ya sing nesu ya oke. Karena apa? Udah kepentingan ini. Aku dagang ora payu nih orang yang teko gitu. Nah itu kan udah kemana-mana akhirnya. Ya, makanya memang hal itu tuh harus karena Allah betul. Gitu. Makanya ilmu ini tuh penting banget, bahwa betul-betul satu-satunya yang berhak diibadah itu ya hanya Allah saja. Ini penting banget kalimat ini. Jadi Allah itu esa di dalam uluhiyah, di dalam peribadahan. Kita tuh benar-benar nggak ada ruang sedikit pun untuk punya terbersit kok kita mau bersandar kepada selain Allah gitu, mengibadahi kok kepada selain Allah. Itu bagi kita yang sudah ngaji jangan sampai sedikit pun terbersit. Jadi itu yang di dalam uluhiyah. Kemudian kalau di dalam asma wa sifat, Allah itu sempurna di dalam nama dan sifatnya. Jadi kalau kita mengatakan melihat, Allah itu maha melihat. Mendengar, Allah itu maha mendengar. Jadi berbeda dengan melihatnya kita, berbeda dengan mendengarnya kita. Nah, itu berarti Allah itu esa di dalam asma wa sifatnya. Gitu. Jadi kalau jenengan mengatakan mendengar, ya sudah, mendengarnya Allah itu beda dengan mendengarnya kita. Jangan disamakan dengan zat. Ya, jangan disamakan dengan, jangan bayangkan kalau kemudian Ar-Rahmanu ala arsistawa, Allah di atas ars misalnya, kemudian jangan bayangkan Allah kayak makhluk membutuhkan ars. Itu bukan seperti itu. Ini kadang-kadang disalah mengerti. Jadi pokoknya Allah itu ya sempurna, sempurna. Kita melihat, kita bisa terhalang penglihatan kita. Allah nggak terlihat, Allah tuh nggak terhalang penglihatannya. Allah maha mendengar, dan Allah betul-betul maha mendengar, tidak terhalang oleh sesuatu. Kita berbisik-bisik di Jakarta atau dimanapun di tempat gelap, Allah tuh tahu. Beda dengan kita. Istri kita bisik-bisik di rumah sekarang, kita nggak tahu. Bapak ngobrol esuk ngaji, kita nggak ngerti, ya kan? Tapi Allah tuh tahu semua itu. Nah, berarti tidak ada makhluk yang mengambil hak Allah walaupun sedikit. Misalnya ada yang dikatakan maha mendengar, itu kayak loh Pak Kiai itu loh, isok krungu loh walaupun ada, itu nggak begitu. Karena yang maha mendengar hanya Allah saja. Loh kok ini bener nih, sini kondok, bener kayak begini, bener loh gitu. Ya memang kadang-kadang setan punya mengambil informasi dari langit itu satu kebenaran, nanti dibumbui dengan 99 kedustaan. Iya bener, ini karena dipoles oleh setan, kadang-kadang satu kebenaran itu menutup 99 yang keliru. Tapi pernah bener loh kayak tenan, aku mulai kunci kontakkan uang kayak bener tenan nih. Nah ini ujian buat kita orang-orang beriman, bahwa yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui itu hanya Allah saja. Enggak ada selain Allah yang ikut-ikutan punya hak itu. Adapun sekali-kali benar itu ujian, sebagaimana saya sampaikan bahwa bahkan tentang sihir pun Allah izinkan, kirimkan Harut wa Marut untuk menguji manusia. Mereka mengatakan, mereka datang bawa ilmu tentang sihir, tapi mereka mengatakan tidaklah aku mengajarkan kepada mereka kecuali sudah saya ingatkan, ini tuh ujian buat kalian, kan gitu. Memang kadang-kadang kita tuh diuji, sebagaimana kemarin saya sampaikan bahwa mau taat pun diuji, jadi memang ujian. Makanya kita minta taat, sebagaimana kita sampaikan di Miftahul, minta taat, karena taat itu diuji. Maka kita minta taat kepada Allah yang punya kuasa untuk membuat kita taat. Ini penting banget loh, doa yang kemarin itu penting banget nih. Bayangin kita tuh minta taat, bayangin, minta taat, minta takut, minta taat, minta yakin. Ini kalau nggak ngaji tuh nggak dapat kayak gini. Saya yakin dulu saya juga nggak ngerti ya kayak gini. Ketika saya dengar pertama tuh dulu sampai nangis, ya Allah, bersyukurnya saya kok ditakdir oleh Allah ngaji begini ya gitu, waktu di Mahat dulu. Kan nggak banyak juga anak kuliahan yang mau
duduk di majelis dari subuh sampai maghrib loh. Kadang-kadang dari subuh sampai maghrib itu kan nggak mudah gitu kan. Makanya kadang-kadang saya juga gemes, kita kan seminggu sekali ya kan, padahal banyak sekali yang pengen dibahas itu. pengen pisan gitu, oke. Tapi ya nggak masalah, sabar. Yang penting pelajaran yang saya sampaikan diulang di rumah, sama dengan diulang. Itu kemudian qul huwallahu ahad Allahus somad. Nah ini penting juga, Allahus somad. Allahus somad artinya Allah lah tempat kita bergantung. Allah lah tempat kita meminta, bergantung, bersandar. As-somad itu artinya semua tuh butuh Dia, butuh Allah. Jadi nggak mungkin ada makhluk di dunia ini yang nggak butuh Allah, tuh nggak mungkin, mustahil. Jadi sandaran kita tuh ya benar-benar Allah As-somad. Jadi sekali lagi, As-somad itu artinya Allah tempat kita bergantung. Makanya kalau kita baca Al-Ikhlas ini dengan sempurna bacaannya, kita benar-benar memahami betul itu, kita tuh sebenarnya tentrem banget hidup, tentrem banget. Ya soal kayak kemarin mas, misalnya ketika kita ingat langsung As-somad, itu tentrem mesti jenengan. Allah tempat bergantung. Berarti takdir hari ini pun bagian dari yang memang Allah takdirkan agar kita tuh bersandar kepada zat yang kita sandari. Gitu. Kaya wong nyandar itu, nyandar paling tentrem itu kalau kita tahu yang disandari itu yakin yang disandari itu nggak rubuh, ya kan? Jadi kan bersandar ke tembok. Tapi dengan sandaran kayak gini kan yo nggak yakin loh. Kalau bersandar ke tembok, tek, itu kan kita tuh tentrem, orang-orangnya yang rubuh. Ya kan? Bayangkan jenengan punya Rob yang jenengan tuh bisa bersandar sempurna kepadanya. Di dalam seluruh soal-soal kehidupan ini, jenengan tuh bisa bersandar. Penak banget tuh orang nyandar itu. Makanya di antara rukun sholat itu kan berdiri, ya kan? Berdiri kita tuh nggak boleh bersandar loh, ya kan? Jangan berdiri kok sandaran itu nggak boleh. Nanti kita bahas insya Allah di Miftahul, insya Allah kita bahas tentang rukun sholat, diantaranya berdiri, ya kan? Definisi berdiri itu apa, ya kan? Sebagaimana Pak Sori sampaikan, apakah boleh langsung duduk misalnya orang yang mau berdiri, ini nanti dibahas. Apakah boleh orang yang mampu berdiri kemudian langsung datang dalam kondisi langsung duduk? Nah itu dibahas nanti insya Allah, karena itu termasuk dari rukun sholat kita. Nah ini kalau nggak ngaji, orang akan bermudah-mudahan misalnya dengan ya pokoknya aku langsung duduk misalnya, ini juga jadi soal. Yang sempurna di dalam segala sifat yang mulia. Jadi Allah As-somad itu yang sempurna di dalam segala sifat yang mulia, keagungannya sempurna, seluruh sifat-sifatnya sempurna. Alladzi yaf'alu, yang melakukan apa yang ma yasha, yang dikehendaki, yang menetapkan apa yang ia kehendaki, yang melakukan apa yang dikehendaki, yang menetapkan apa yang dikehendaki, itu As-somad. Jadi Allah itu melakukan apa yang dikehendaki. Makanya kita tuh nggak bertanya apa yang dilakukan Allah, kenapa Allah begini, kalau Allah begitu, bukan. Yang ditanya itu kita, ya kan? Kita melihat orang kelihatannya biasa-biasa saja, kok sugiman misalnya. Orang biasa-biasa saja, kita sholatnya biasa, usahanya nggak lebih keras dari kita, kok sugiman misalnya. Kita tuh nggak bertanya kenapa Allah kasih kepada dia begitu, bukan. Karena Allah itu melakukan apa yang dikehendakinya. Ketika kita mempertanyakan tentang apa yang Allah lakukan, seolah-olah kita nggak ridho, ya kan? Seolah-olah kita nggak ridho. Makanya kita mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu menunjukkan bahwa kita tuh ridho betul. Karena memang Allah tuh berhak melakukan itu semua. Kita nggak bertanya apa yang Allah lakukan. Bayangan ini kalau kita pahami kan kita tuh ridho banget tuh. Kita nggak akan pernah hasad, kita nggak pernah iri insya Allah kepada orang lain yang lah kok penak mentoh itu. Nah itu terserah Allah kan. Itu umi mabuk-mabukan kok, umai magrong-magrong gitu. Gimana tuh Gusti Allah ini? Marah, bahaya itu. Iya tuh Gusti Allah ini. Nah ini masalah buat kita. Makanya
Sungguh kita memahami as-samad itu tentrem banget. Kita tuh benar-benar bersandar, memohon, meminta hanya kepada Allah saja. Di dalam redaksi doa yang kita pelajari kemarin itu diantaranya memang ada di situ tentang kita tuh boleh memintakan agar orang yang menzalimi kita tuh dihukum, itu boleh. Boleh, di dalam doa itu bahkan disebutkan. Tetapi kalau kita maafkan tentu saja lebih baik. Tapi kita boleh melibatkan, artinya apa? Walaupun kita dizalimi orang, sebenarnya kalau kita paham as-samad, kita tuh nggak perlu ikut-ikutan balas dia, nggak perlu. Karena asalnya dia tuh akan dapat soal sendiri. Allah yang menghendaki itu. Kita nggak bisa ikut-ikutan punya effort, datang kepada dia bawa parang, mau tak parang gue, ngapain gitu? Ngapain coba? Semua di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak menanyakan mengapa dia berbuat begini dan begitu. Bahwa kita bisa meminta doa kepada Allah untuk dihukum dia, ya boleh. Itu boleh. Jenengan kok disakiti keluarganya nggak bisa apa-apa. Jenengan disakiti oleh seseorang atau suatu kaum, jenengan nggak bisa apa-apa karena jenengan nggak kuat. Jenengan boleh minta kepada Allah untuk dibalaskan hukuman atas dia, itu boleh. Kalau jenengan maafkan lebih baik. Tapi ini jenengan rasanya memaafkan kok isi loro hati gitu. Loro banget hati. Jenengan boleh minta dibalaskan hukuman atasnya. Dan kita minta pertolongan kepada Allah atas orang-orang yang zalim kepada kita, itu boleh. Misalnya mohon maaf, ada seorang suami istrinya disakiti oleh orang lain, dia nggak punya kekuatan apa-apa, dan ini sering terjadi toh. Seorang bos menyakiti istri anak buahnya merasa nggak bisa apa-apa. Wah, ini kan repot banget. Itu serahkan kepada Allah hal ini. Dan itu berulang kali saya rasakan yang seperti ini. Saya termasuk yang sama istri itu, pokoknya kalau kira-kira ada yang menyakiti banget sampai gitu, ya sudah, biar Allah aja yang menyempurnakan kehendaknya. Dan biasanya yang seperti itu tuh kadang-kadang tidak berselang lama ya terhukum, karena asalnya memang kezaliman itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita tidak ikut-ikutan. Makanya kita mempelajari qul huwallahu ahad Allahu somad, kita tuh bener-bener pokoknya sandaran kita tuh Allah. Seluruh kebutuhan kita itu kita fokuskan hanya kepada Allah saja. Nah, ini menenteramkan banget insya Allah. Kalau dengan paham ini, insya Allah paham. Yang menetapkan apa yang dikehendaki. As-samad yang menetapkan apa yang dikehendaki. Jadi Allah yang menetapkan. Kalau kita protes berarti kan kita protes kepada Allah, ya enggak? Oh, ketetapannya begitulah, kita mau protes. Jadi Allah tuh berkehendak atas itu semua. Kita hanya bisa al-khair hiratullah. Pokoknya yang terbaik itu pilihan Allah. Kalau jangan pelajari hikmah tentang nabi-nabi itu, kisah nabi, di antara Nabi Musa ketika dia minta keadilan kepada Allah, tunjukkan keadilan kepada saya. Mengapa si itu kok dibunuh? Jangan pernah dengar ceritanya toh. Kalau ditarik muter gitu kan, ternyata iya pantas begitu. Harusnya memang begitu. Gitu. Nah ini nanti dipelajari di kisah-kisah para nabi insya Allah. Nah saya kira itu pagi ini itu dulu yang kita pelajari sedikit, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Kita sudah belajar tentang tahsin Al-Fatihah ayat yang kedua, diingat-ingat. Kemudian kita sudah belajar tentang as-samad. Insya Allah nanti di berikutnya kita pelajari tentang ayat-ayat berikutnya. Kita berjalan lambat tapi mudah-mudahan ada yang didapat. Insya Allah untuk berikutnya lagi kita tambah fikih satu insya Allah. Jadi kita belajar tahsin, belajar tafsin, belajar fikih. Ini sekali lagi pengalaman saya di beberapa masjid yang karena pertemuan seminggu sekali, jadi kan percepatannya kurang, makanya saya buat agak dipartisi begini. Jadi tahsin, tafsir sama fikih insya Allah. Khusus untuk fikih sholat kita bahas di Miftahul insya Allah yang detailnya. Saya kira itu kita tutup dengan kafaratul majelis. Nanti jangan lupa sebelum berdiri dari majelis kita berdoa apa kemarin? Minta apa? Minta rasa takut, minta taat, minta yakin. Ya, minimal itu dulu yang sudah kita pelajari. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.